Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe channelku. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelku karena subscribe itu gratis dan banyak cerita menarik di channelku. Di Provinsi Riau baru-baru ini ada berita pembunuhan yang viral, yaitu pembunuhan pengusaha rental mobil. Berikut cerita penangkapan pelaku dan kronologi pembunuhan korban menurut pengakuan para pelaku. Dan sumber ini didapat dari kepolisian setempat. Korban bernama Muhammad Al-Hadar, berusia 28 tahun, seorang suami dan ayah dari satu anak. Warga Jalan Hang Tuah Ujung, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Sebelum korban ditemukan meninggal dunia, istri korban melapor hilangnya sang suami ke Polsek Tenayan Raya. Hilangnya korban juga sempat viral di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan ramai di-share di beberapa grup WhatsApp. Menurut cerita istri korban, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, suaminya berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dari Pekanbaru ke Koto Gasip, Kabupaten Siak, untuk menjemput orang yang bermaksud menyewa mobil korban selama 3 hari. Istri korban masih bisa melacak posisi suaminya beberapa kali setelah sang suami berangkat. Tapi, sampai pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, keberadaan korban tidak dapat diketahui lagi dan ponsel korban juga tidak dapat dihubungi lagi. Benar-benar hilang kontak. Sudah seminggu suaminya menghilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Akhirnya sang istri melapor ke Polsek Tenayan Raya di Pekanbaru. Sebelum melapor, istri korban sempat curhat di media sosial perihal suaminya yang belum juga pulang. Kapolsek Tenayan Raya Kompol Hanafi saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima laporan orang hilang. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 4 sore, seorang warga menemukan mayat korban di dalam sumur di belakang rumahnya di Dusun Sekarmayang, Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Korban ditemukan dalam keadaan tertelungkup. Tangan korban diikat dengan tali tambang ke arah depan, mulutnya ditutup dengan menggunakan handuk, dan kepala korban ditutup dengan celana jeans. Mayat korban sudah rusak dan membusuk. Korban menggunakan celana pendek di bawah lutut dan baju koko warna coklat tua. Penemuan yang sangat mengejutkan ini dilaporkan ke Polsek Tualang, Polres Siak. Kemudian mayat korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Terindikasi korban meninggal tidak wajar dan ini adalah perbuatan kriminal karena dilihat dari kondisi mayat korban, tempat kejadian perkara, dan alat-alat bukti yang ditemukan di TKP. Ada seorang warga yang menyatakan bahwa pernah melihat korban sebelumnya di rumah pelaku AN yang jaraknya sekitar 50 meter dari tempat mayat korban ditemukan. Lalu tim kepolisian menggeledah rumah pelaku dan menemukan barang-barang milik korban antara lain handphone, botol parfum, Al-Quran, dan kain sarung.
Selain itu, di dalam rumah itu juga ditemukan banyak bercak darah di mana-mana. Di atas meja, piring, di tembok, dan di lantai. 4 hari setelah mayat korban ditemukan, akhirnya tim Pegasus Jatantas, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, berhasil menangkap pelaku. Polisi berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pembunuhan terhadap korban Muhammad Al-Hadar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Pelaku yang berhasil ditangkap yakni pria berinisial AN dan DV. Polisi melakukan pengejaran hingga ke daerah Langkat dan Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan 2 pelaku ini ditangkap di daerah Binjai. Saat itu keduanya sedang berada di lokasi panti pijat di Jalan Binjai, Simpang Diski, Provinsi Sumatera Utara. Tapi saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dengan senjata tajam dan berusaha melarikan diri. Petugas pun melakukan tindakan tegas terhadap kedua pelaku dengan terpaksa menembak bagian kaki pelaku. Menurut pengakuan kedua pelaku ini, ada 2 lagi rekannya yang membantu melakukan pembunuhan tersebut. Mereka adalah inisial IR dan DD yang saat ini masih buron dan ditetapkan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Keberadaannya masih diburu. Menurut info dari kepolisian, awalnya pelaku berinisial DV menemukan akun Instagram milik korban. Di akun Instagramnya korban menawarkan jasa rental mobil. Lalu pelaku menghubungi korban, memesan mobil rental kepada korban. Kejahatan ini sudah direncanakan dan motif para pelaku ingin menguasai mobil milik korban. Pelaku mengatakan kepada korban kalau mereka ingin pergi menuju ke daerah Kecamatan Kotogasip. Rencananya mobil akan dirental selama 3 hari mulai sejak Senin 14 September 2020. Korban pamit kepada istri dan anaknya untuk menjemput penyewa alias para pelaku. Saat pergi, korban memakai pakaian baju koko panjang berwarna abu-abu. Singkat cerita, korban menjemput pelaku. Sesampainya di sana, korban turun dan masuk ke rumah pelaku AN. Korban tidak curiga sama sekali terhadap pelaku. Tiba-tiba, salah seorang pelaku memukul kepala korban dari belakang. Saat korban tak berdaya, para pelaku bergiliran memukul korban, dan ada juga yang menusuk korban dengan senjata tajam sejenis badik. Pemukulan dan penusukan itu dilakukan berulang kali sehingga korban meninggal dunia. Perbuatan pelaku ini sesuai dengan hasil autopsi. Korban dianiaya menggunakan benda tajam dan benda tumpul secara berulang. Setelah korban meninggal dunia, mayat korban dibuang ke sebuah sumur dangkal yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah AN. Setelah itu, para pelaku langsung kabur membawa mobil korban, mengganti warna mobil dan memasang nomor plat palsu. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman penjara selama 20 tahun. Semoga para pelaku segera tertangkap. Kami turut berduka cita atas kematian korban. Semoga keluarga diberi kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Sekian cerita kita kali ini teman-teman. Jangan lupa dukung channelku dengan subscribe and share video-videoku.
Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat. See you guys in my next video. Bye-bye.